dari laporan rakyat Indonesia masyarakat. itu cerdas banget, Mbak. Cerdas banget. Ini semua dan kecurigaan ini palsu ini berarti ada yang nge-spill pertama kali ke Bang Roy. Atau Bang Roy memang ngeliatin Tahu nggak satu-satu. yang spill siapa? Siapa? BIN. Termasuk syarat nomor 13. Ya, dia harus mencantumkan surat, maaf ini ya. Bentar lagi rame nih akhir bulan nih. Soal G30 SPKI ya. Tidak. Iya. Tapi BTW Bang, udah berapa tukang bakso yang lewat hari ini nih? Wah, banyak banget. Tukang bakso aja saya perhatikan HT-nya merek apa ya? kan HT sekarang kecil-kecil tuh. Cakep-cakep itu ya kan. Iya. Tiba-tiba di kupingnya pasang earphone gitu ya. Kayak termasuk tadi kalau kita balik ke UGM tadi. Mbak kan tadi mengatakan itu UGM kan. Ya UGM sekelas UGM gitu loh. Sekelas Universitas Gajah Mada. Yang gajah itu gede banget ya, favorit itu. Sudah berdiri semenjak 19 Desember 49. Memberikan pernyataan 34 menit. Nggak ada satupun bukti. Ini kita baru berapa menit aja buktinya udah banyak banget. Lembar ini. Langsung dirangkum 1 jam pembicaraan kita. Tapi Bang, kita tuh to the point aja, nggak usah lama-lama ya. To the point ini dong podcastnya Sindo. Sebelah. Sekalian promo ya. Si saudara Sindo News. Saudara. The Daily Buzz itu lain lagi. Bang, tapi lo dapat ini semua dan kecurigaan ini palsu ini berarti ada yang nge-spill pertama kali ke Bang Roy. Atau Bang Roy memang ngeliatin satu-satu. Tahu nggak yang spill siapa? Siapa? BIN. Badan Intelijen Netizen. Ini udah deg-degan ini. Dikira siapa? Bener nggak nih BIN? Atau kalau kita bio. Ada yang nge-DM. Atau kalau kita bio. Badan Intelijen Ogezoner. Oke Zoners, apakah salah satu dari kalian anggota bio? Apakah ada nih yang nyepil ke dia sebenarnya? Dari laporan rakyat Indonesia itu cerdas banget, Mbak. Cerdas banget. Kayak kemarin ya. Sebenarnya itu sudah lama. Munculnya sudah tanggal 21 Agustus. Keputusan KPU nomor 1731 yang hampir bikin kita Indonesia gelap lagi. Bahkan orang mengatakan bisa kayak Nepal nih. Waduh, jangan kan gitu ya, amit-amit ya. Tapi artinya apa? Ya itu kan juga akhirnya banyak juga yang kemudian netizen itu bergerak. Netizen itu speak up, spill macam-macam. Dan akhirnya saya juga dapat tuh putusannya dan tadi makanya bisa loh ini berniat mau melindungi ijazah tapi yang 15 syarat yang lainnya termasuk syarat nomor 13 ya, dia harus mencantumkan surat, maaf ini ya. Bentar lagi rame nih akhir bulan nih. Soal G30 SPKI ya. Penyataan tidak terlibat dalam kegiatan gitu ya. Itu PKI. nomor 13. Ya, kalau nomor 12 itu soal ijazah. Ya, itu pun ikut ditutup. Nah, jadi kan orang kan jadi nggak tahu. Itu ibaratnya kita kayak beli kucing dalam karung. Iya, padahal dengan aksi kemarin demo tuh sebenarnya kan kucingnya Uya aja dikembalikan, masa ini kucing dalam karung gitu loh. Dia pintar nih Bang. Udah ke bawah-bawah. Bridging-nya kemana-mana. Nih. Banyak nih yang disebut nih. Tapi berarti sebenarnya kalau saya setuju harusnya kita kan bisa setransparan mungkin melihat siapa yang akan menjadi calon pemimpin kita. Kalau ada yang ditutup-tutupin ya kita kan berharapnya dapat pemimpin yang kredibel, pemimpin yang berkualitas. Nggak boleh dong kita nggak tahu apapun gitu soal calon kepala daerah saja. Ya, calon kades saja nggak usah kepala daerah lah. Lurah saja. Kita tanya soal asal usulnya, lurah sekolahmu apa gitu ya. Gitu. Karena kan kita menitipkan harapan dan masa depan. Dan adik-adik sekarang cerdas. Gitu. Adik-adik sekarang cerdas tuh Mas. Kemarin ada tuh viral tuh, ada yang dari wisuda kampus mana gitu, terus sambil bawa ijazahnya, terus sambil bawa handphone di sebelahnya, ya kan gitu. Saya belum lihat tuh. Belum lihat ya. Tarik nanti netizen baca. Jokowi pasti nggak bisa gini gitu. Aduh, takut saya. Oke, Bang lu berani banget nih dari tadi. Siapa sih backingan seorang Roy Suryo? Biasanya netizen gitu Bang. Di belakang saya ada siapa? Ada lampu. Yang jelas nggak ada orang besar di belakang saya. Apalagi baju biru lah apalah gitu. Yang ada tuh orang kurus di balik mereka. Orang kurus di balik mereka. Yang nyerang-nyerang kami itu. Benar, kalau gini ini fakta aja. Kalau ada orang besar, ada pemodal, bahkan ada bohir waktu itu disebut begitu kan. Kami membuat buku kemarin, cepat sekali udah kita distribusikan. Terus terang kan kami baru saja bikin buku tuh, Jokowi White Paper, isinya tentang 700 halaman loh itu. Itu pun terpaksa. Mau nggak Bang? Gratis buat kita. Itulah. Benar-benar netizen banget gue ya pintar. Gini lah, buku itu Mbak, sudah selesai kita cetak batch pertama kemarin ya, 3.000 eksemplar. Itu pun ketika banyak permintaan, terpaksa mereka PO dulu. Pre-order dulu, kan apa? Karena kami nggak punya modal untuk nyetak. Coba ada bohir, udah kami cetak 10.000 atau bahkan 20.000 habis pasti.
Iya. Tapi BTW Bang, udah berapa tukang bakso yang lewat hari ini nih? Wah, banyak banget. Tukang bakso aja saya perhatikan HT-nya merek apa ya? kan HT sekarang kecil-kecil. Iya. Cakep-cakep gitu ya kan. Iya. Tiba-tiba di banyak. kupingnya pasang earphone aja gitu ya. Tapi yang lucu ya itu, mau ada tukang bakso, kadang-kadang saya bergaul juga dengan tukang bakso mereka gitu ya. Dengan mereka. Contohnya gini, dalam rangka 2 minggu yang lalu ya, pemanggilan kan ada tuh, saya kan juga dilaporkan kan. Iya. Terus dipanggil di Iya. Polda gitu. Pada satu hari, ketika setelah saya sehari sebelumnya dilaporkan, dipanggil, saya selesai, BAP, besoknya saya datang lagi. Wow, heboh tuh teman-teman media. Mas Roy, ngapain lagi ke sini gitu? Saya dipanggil lagi, diundang. Oh, dipanggil lagi apa? Tak tunjukin suratnya. Surat yang saya tunjuk itu pemanggilan selaku ahli. Jadi dalam ahli. kasus yang lain Beda dong. beda kasusnya. Jadi artinya ya kita nikmati aja. Di satu sisi saya selaku yang dilaporkan, di sisi yang lain saya selaku ahli dalam kasus lain yang diundang oleh Polda Metro Jaya juga. Tapi Jadi, saya selalu penasaran nih kalau orang sevokal Bang Roy Suryo ini tekanan di belakangnya sebesar apa nih? Karena kan pasti banyak intimidasi, Ya, senyumin banyak aja bullying, lah. segala macam. Tapi dari tadi karena Bang Roy itu ketawa, saya jadi ikutan ketawa. Iya. Saya jadi mau ketawa mulu. sampai padahal ada kita maunya serius. bener, Bang. Sampai ada yang ini bilang, wah Roy Suryo ini jangan-jangan udah nggak sedikit normal nih ya gitu. Karena dia Tapi pasti pertanyaan orang kalau orang vokal tuh yang ditanya pertama kali, "Ini siapa nih?" Di belakang Di ini. belakang di seorang belakang Roy saya nggak ada Suryo. siapa-siapa, tapi di atas kita semua itu ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Tapi Bang, nongol juga nih anggapan dari netizen yang bilang bahwa ini kasus sudah hampir 4 tahun nih. Ya. Jangan-jangan, Memang ada. ya jangan-jangan yang Jokowi juga ingin memperpanjang kasus ini supaya Naik elektabilitasnya. supaya naik elektabilitas dan sampai Ya. 2029. Ini kata nggak netizen ya, apa-apa. bukan karena Loh, nggak saya. apa-apa, netizen itu kita amini aja. Netizen itu kita ambil intinya aja. Kayak data-data semua ini. Kan juga kita dapat semua dari BIN tadi ya gitu, dari Badan Intelijen Netizen, dari teman-teman Ini bin yang ada. beneran apa bin BIN netizen. bukan bin institusi? Ya, siapa tahu ada juga. Gambar ya, pakai second account gitu Iya, ya. mereka kan juga Siapa spill-spill tahu. dikit. Sama kayak gini. Ya, Mbak Mas. Seperti ketika polisi gelar perkara, ya, tanggal 22 Mei yang lalu. Itu tuh sebenarnya juga memberikan clue-clue kepada kami. Kenapa kalau memang Jokowi itu sarjana? Yang ditampilkan tuh sarjana muda gitu. Dan polisi waktu itu hanya mengatakan ijazahnya identik. Ya, Mereka nggak dengan bilang tiga, otentik loh. Dan belum ditunjukkan yang Nggak asli. ditunjukkan. Jadi kan sebenarnya semua juga masih ada menyiapkan satu poin apabila mereka mau return. Jadi mereka belum sampai pada point of no return. Sama kayak Rektor UGM, Prof. Ova Emilia. Dia pun menyatakan pada statementnya yang kira-kira 3 menit itu, di bagian ujung ya, 10 atau 11 detik terakhir, dia mengatakan, jadi setelah 1985, penggunaan ijazah itu dan tanggung jawab ijazah itu sudah tidak terletak pada Universitas Gadjah Mada. Jadi kan dia kan mau kayak mau lari dia. Mau lari. Itu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari orang-orang atau statement yang ada pada kasus ini ya. Ini akan kelihatan kemana sebenarnya mereka-mereka itu. Itu Oke. aja. Itu Bang yang Roy, buat ini kami. Ya. kita live streaming juga. Ada beberapa komentar-komentar yang masuk. Oke. Kita tanggepin dulu. Silakan. Karena, Oke, Ya. Zoners ini setia banget nih sama The Daily Terima Buzz. kasih loh ya, maaf menunggu karena Jakarta luar. Saya nggak menyalahkan kemacetan di Udah pernah Jakarta. nanya sebelumnya nih, mana Iya. nih Bang Suryonya? Iya, Fotonya udah udah gede nih bener. Bukan gede lagi, udah kita sandingin nama Pak Jokowi. Apa pertanyaannya? Dari Heri Jenny, pejabat publik harus jujur dari segala Betul. kepentingan rakyat. Nah itu, setuju. Itulah makanya jangan sampai KPU kemarin mengeluarkan keputusan nomor 731 yang alhamdulillah ya, saya bagaimanapun juga harus menyatakan ya baguslah KPU sadar karena keputusan kemarin kan di luar Nurul, ya kan gitu. Jadi keluar itu dan akhirnya tadi Hafidudin, kemudian juga Agus Melas, tadi yang saya lihat ya ada kolek itu mengumumkan mencabut atau membatalkan putusan itu. Ada lagi nih, kencang sekali Bung Roy. Ya mungkin Biasanya lebih kencang dari ini. enggak juga.